Sistem teknik evaluasi pendidikan itu adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh seorang guru untuk mengukur apa yang sudah dilakukan di dalam tes evaluasi pendidikan. Harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRkus IFPD. Jangan lupa subscribe, Like, comment, jangan lupa share juga ya. pesan tombol loncengnya. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah SWT, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang sistem teknik evaluasi pendidikan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, langsung kita ke materi. Cek. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Kita bicara sebuah sistem teknik evaluasi pendidikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu, maka seorang guru harus mengetahui bagaimana mempunyai teknik yang bagus sehingga evaluasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh guru itu sendiri, oleh orang tua, masih di dalam proses pembelajaran itu mempunyai kompetensi nilai dengan sebagus-bagusnya. Itu dengarkan mahasiswa-mahasiswa kami untuk menyampaikan tentang sistem teknik evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Safira dari kelompok 5 akan memaparkan makalah kami tentang macam-macam tes hasil belajar evaluasi pendidikan. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tes tertulis. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Kelebihan dari tes tertulis ini yaitu penyusunan soalnya mudah disiapkan dan disusun, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Kekurangan dari tes tertulis ini yaitu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Langkah-langkah membuat tes tertulis ini ada 3. Yang pertama, dari materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum. Yang kedua, konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas. Yang ketiga, bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Dan yang ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Dan yang kedua,
dilihat dari segi bentuk soal dan kemungkinannya, yaitu ada tes esai. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dengan siswa mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti tes betul salah, tes pilihan ganda. Dan ketiga, dilihat dari segi fungsi tes sekolah. Ada 4, yaitu tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, dan tes diagnostik. Tes formatif yaitu tes uang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes sumatif yaitu diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif ini dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Dan yang ketiga, tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat, tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Ciri-ciri tes yang baik dalam evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama, bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Yang kedua, bersifat reliable atau memiliki reliabilitas yang baik. Dan yang ketiga, bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Langkah-langkah dalam pengembangan tes evaluasi pendidikan. Dalam pengembangan suatu tes ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu yang pertama, pengembangan spesifikasi tes. Yang kedua, penulisan soal. Yang ketiga, penelaahan soal. Yang keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris. Dan yang kelima, penganalisisan hasil uji coba. Dan yang keenam, pengadministrasian soal. Sebuah instrumen dikatakan baik jika memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan analisis soal tes. Validitas tes yaitu suatu tes dikatakan valid jika tes itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas yaitu suatu alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur itu dicobakan kepada objek-objek yang sama secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, analisis soal tes, yaitu untuk mendapat kualitas soal yang baik maka dilakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah daya pembeda, yang kedua, indeks kesukaran, dan yang ketiga, penerimaan soal. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan jalani semua juga kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan jalani semua juga kemana. Sesayangkan nona. Nama saya Wira Sembodo, saya semester 6A. Mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, konstruksi item yang digunakan tepat sehingga tidak dapat mempunyai daya pembeda yang kuat. Akan mempresentasikan teori-teori teknik evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian teknik. Teknik diartikan sebagai alat. Di dalam suatu teknik terdapat alat-alat untuk mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan evaluasi pendidikan Islam adalah kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dalam keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Di dalam hal ini yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan Islam adalah sesuatu yang kita lakukan atau nilai-nilai yang kita sampaikan kepada peserta didik itu harus mengarah kepada tujuan pendidikan Islam. Kita mau mengetahui apakah strategi atau program-program yang kita buat sudah sesuai dengan idealisme kita atau mengarah kepada tujuan. Itulah evaluasi pendidikan Islam. Dari uraian yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi kami, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sistem teknik evaluasi pendidikan itu adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh seorang guru untuk mengukur apa yang sudah dilakukan di dalam tes evaluasi pendidikan seorang guru itu di dalam mengevaluasi anak didiknya, peserta didiknya, guna untuk menghasilkan hasil evaluasi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian perkuliahan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komen. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.